Beberapa saat setelah burung itu diam, terdengar suara keran air menyala dari dapur. Karena penasaran, saya merangkak perlahan menuju arah dapur. Dari kejauhan, saya melihat seorang. Waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Saya pun kembali ke kamar. Pacar saya yang kebetulan sedang berada di kamar mengirim pesan karena merasa merinding sendirian. Sebelum masuk kamar, saya sempat merasakan hawa aneh. Ketika menoleh ke kanan, sekitar 2 meter dari tempat saya berdiri, saya melihat sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 723. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Semoga lancar terus, rezekinya mengalir seperti air. Amin. Nah, apalagi ini tanggal 25 habis gajian. Buat teman Kliwon jangan lupa untuk mampir ke Pasar Malam Kliwon. Pir. Karena merchandise kolaborasi dengan Marte sudah rilis dan bisa dibeli online. Pir, mantap ya. Pir. Ada 2 t-shirt sama 1 gantungan kunci. Benar. Berbentuk pocong merah. Cebol. Segini. Iya, pocong kecil. Pobol. Hah? Pocong cebol. Anjas. Terus ini kan abis gajian nih, yang pada kerja ya, semuanya insya Allah bisa kerja lah. Diketawain. Aku diketawain lagi. Lagi-lagi. Ngerasa udah settle kayak gue udah punya kerjaan mapan sekarang. Gila lu. Ya, jangan lupa besok nih tanggal 26 kita akan ada live di YouTube. Siapkan receh-recehan kalian, siapkan sedekah kalian untuk ke podcast Malam Kliwon. Iya, jangan pusing-pusing untuk mencari siapa ya yang membutuhkan. Nah, kita ini yang butuh. Di tanggal 26 akan ada live khusus untuk membership. Jadi jangan lupa member dulu untuk jadi teman Kliwon. Nah itu dia. Oke. Ya benar. Udah bacain dah. Bismillah. Siap. Cerita pertama, ada teman Kliwon dari Brebes, mantep ini. Assalamualaikum Mas Bimo, Mas Danu, dan seluruh teman Kliwon. Perkenalkan, sebut saja saya Diri. Stan berarti. Kenapa sih kudu digitu-gituin? Kenalin, saya myself. Kenapa? Diri. Beneran Diri namanya? Diri, bener. Sebut saja saya Diri. Saya asli Brebes. Diri. Tetap sebut saja saya Diri. Kok Diri? Saya asli Brebes, tetapi sekarang menetap di Depok. Selama ini saya hanya menjadi pendengar setia PMK di Spotify. Kali ini saya beranikan diri membagikan pengalaman pribadi yang terjadi saat saya masih duduk di SMA kelas 1, sekitar tahun 2004. Saat itu, di kampung saya ada beberapa ibu yang sedang hamil secara bersamaan, termasuk istri paman saya yang rumahnya hanya berjarak sekitar 15 meter dari rumah kami. Di desa kami ada kebiasaan, jika ada ibu hamil, maka para tetangga akan bergantian melakukan ronda malam atau sekedar berkumpul di sekitar rumahnya. Malam itu, ibu menyuruh saya menggantikan almarhum bapak yang biasanya ikut ronda. Sekitar pukul 11:30 malam, kakak saya, sebut saja Daweng. Sebut saja tuh yang bagus gitu loh. Kok Daweng namanya? Enggak. Ini bukan sebut saja. Apa kalimatnya? Kakak saya sebut saja Daweng. Kakak saya dengar saja. Ini sesuatu yang bukan buat diucapkan, tapi buat didengar. Ini bunyi-bunyian. Nah makanya, nama orang kok bebunyian gini, kayak bunyi kenong gitu loh. Daweng. Kayak bunyi kenong. Kayak kepala dipukul ya. Kayak SFX. Ya, kakak saya sebut saja Daweng baru pulang bersama temannya Cimeng. Temannya Daweng namanya Cimeng gitu. Jadi mereka baru pulang setelah berburu burung malam. Kegiatan wong Brebes. Emang kok di klasterin burung pagi, siang, sore, malam? Saat berjalan pulang, mereka mendengar suara benda jatuh dari atas genteng.
kelentang. Benda itu jatuh tepat di depan kaki kakak saya. Awalnya terlihat seperti batu biasa, tetapi setelah diperhatikan, ternyata memiliki motif menyerupai simbol yin dan yang, separuh hitam dan separuh putih. Ketika dicium, batu itu mengeluarkan aroma minyak kasturi yang khas. Kakak saya yakin batu tersebut memiliki penunggu, lalu membawanya pulang dan menyimpannya di dalam lemari. Sejak malam itulah keanehan mulai terjadi. Keesokan malam saya sendirian di ruang tamu sambil nonton TV. Ibu sudah tidur lebih dulu, sedangkan kakak sedang ronda. Rumah kami berbentuk memanjang. Ruang tamu berada di tengah dan kamar-kamar berada di sisi kanan, sedangkan dapur berada di bagian belakang. Sekitar pukul 2 dini hari saya terbangun. Lampu utama sudah dimatikan, hanya lampu dapur yang masih menyala redup. Tak lama kemudian, burung peliharaan kakak yang berada dekat kamarnya tiba-tiba ribut, padahal sangkarnya sudah ditutup rapat. Beberapa saat setelah burung itu diam, terdengar suara keran air menyala dari dapur. Karena penasaran, saya merangkak perlahan menuju arah dapur. Dari kejauhan, saya melihat seorang perempuan berbaju putih panjang sedang berdiri di dekat wastafel. Sekilas wajahnya sangat mirip ibu, hanya saja terlihat jauh lebih muda dengan rambut panjang sebatas dada. Karena masih mengantuk, saya memilih kembali ke tempat tidur. Tak lama kemudian, ibu benar-benar keluar dari kamar mengenakan daster merah sambil berkata ingin ke dapur mengambil minum. Saat itu saya langsung sadar kalau ibu baru keluar dari kamar, lalu siapa perempuan yang tadi saya lihat di dapur? Saya langsung menutup seluruh tubuh dengan selimut. Beberapa menit kemudian, saya kembali melihat sosok perempuan berbaju putih itu melintas menuju kamar kakak tanpa terdengar suara langkah kaki. Burung peliharaan kembali ribut, seolah mengetahui keberadaannya. Esok paginya saya menceritakan semuanya kepada ibu dan kakak. Respons mereka hanya tertawa. Anak laki-laki kok penakut. Wah, diketawain dia. Malam berikutnya saya tidak berani tidur sendirian. Untungnya Cimeng nginep di rumah. Tengah malam kejadian yang sama terulang. Burung kembali ribut dan suara keran air terdengar. Cimeng melihat perempuan yang ia kira ibu saya sedang mencuci piring di dapur. Ia bahkan sempat menegur, "Mak, sudah malam kok masih cuci piring?" Perempuan itu hanya menoleh sambil tersenyum. Beberapa menit kemudian Cimeng membangunkan saya. "Ri, ibu kamu masih nyuci piring tuh." Saya hanya jawab pelan, "Yakin itu ibu saya?" Belum sempat kami membahasnya, ibu keluar dari kamar memakai mukena dan minta ditemenin ngambil wudhu. Cimeng langsung pucet. Ia sadar perempuan yang tadi dilihatnya bukan ibu saya. Setelah mengantar ibu ke kamar mandi, kami kembali tidur. Gak lama kemudian, burung kembali ribut. Burungnya ribut mulu nih, burung ribut. Dari balik selimut, Cimeng melihat perempuan berbaju putih itu berjalan melewati kami menuju kamar kakak. Karena ketakutan, ia hanya memegang baju saya dan membalikan badan menghadap tembok hingga akhirnya tertidur. Sore harinya menjelang maghrib, entah kenapa saya merasa sangat gelisah. Saya berkata sama kakak, "Mas, jangan keluar rumah dulu, sudah mau maghrib." Namun ia tetap pergi berboncengan motor dengan Cimeng. Beberapa jam kemudian datang kabar bahwa mereka mengalami kecelakaan. Wajah kakak saya mengalami luka parah akibat gesekan dengan aspal, sedangkan Cimeng hanya mengalami luka ringan. Saat kakak dirawat di rumah, saya cerita tentang batu aneh itu kepada paman. Batu tersebut kemudian dipindahkan ke rumah paman. Namun keanehan belum berhenti. Di tengah ramainya keluarga yang menjenguk kakak, Cimeng yang hanya mengalami luka ringan tiba-tiba sesak napas. Tubuhnya melemas, bahkan denyut nadinya sempat tidak terasa. Semua orang menangis karena mengira ia telah meninggal. Beberapa menit kemudian, tanpa diduga, Cimeng tiba-tiba membuka mata. Dan dia bilang, "Ada apa? Kok semua pada nangis? Aku baik-baik saja." Semua orang hanya saling berpandangan. Besok harinya, paman mengalami kejadian yang lebih menyeramkan.
Saat sedang menjemur pakaian bayi yang baru lahir, ia melihat pantulan seorang perempuan di kaca dekat rumah. Separuh wajah perempuan itu utuh, sedangkan separuh lainnya rusak dan mengerikan. Paman langsung berlari masuk. Di dalam kamar, istrinya menangis ketakutan. Saat tertidur, ia merasa ada seseorang yang memijat kakinya. Ia mengira yang memijat itu adalah suaminya. Namun ketika membuka mata, yang dilihat justru perempuan dengan wajah separuh hancur itu sedang tersenyum di hadapannya. Malam itu juga saya, kakak, dan paman membawa batu tersebut kepada seseorang yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Setelah mendengar seluruh cerita, beliau mengatakan bahwa batu itu memang memiliki penunggu. Menurutnya, dahulu batu tersebut memiliki pemilik yang merawatnya. Setelah ditelantarkan, penunggunya mencari tuan baru dan memilih kakak saya. Karena tidak dirawat sebagaimana mestinya, sosok penghuni batu itu mulai meminta tumbal. Beruntung batu itu dipindahkan sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Orang itu juga membenarkan bahwa sosok yang selama ini kami lihat adalah perempuan dengan wajah sebelah utuh dan sebelah lagi rusak. Setelah batu tersebut diamankan, seluruh gangguan perlahan menghilang. Kakak saya sembuh, Cimeng kembali sehat, dan tidak pernah ada lagi penampakan perempuan berbaju putih di rumah kami. Sebenarnya masih banyak kejadian lain yang berkaitan dengan batu tersebut, maupun pengalaman mistis keluarga saya. Namun mungkin akan saya ceritakan di lain kesempatan. Terima kasih Mas Bimo, Mas Danu sudah meluangkan waktu membaca cerita saya. Semoga PMK makin sukses dan terus menemani malam-malam para pendengarnya. Amin. Wassalamualaikum. Amin. Gimana nih? Jadi ada perang burung. Bukan, itu salah satu scene aja dalam cerita ini. Ini kita bahasin persin dulu. Oke. Burung ini berperang di malam hari karena melihat wanita berbaju putih. Iya. Bener kan? Bener. Burung ribut. Wah itu. Padahal udah disarungin dua-duanya. Udah dikandangin. Iya, masih aja udah dikandangin. Dan udah disarungin. Ada cewek liwat. Ribut tuh burung. Ribut tuh, ngoplak. Pada ngedok begitu. Kayak cupang. Burung ribut tuh gimana ya? Ya begitu. Apa sih? Biasanya terbang-terbang gitu ya dalam sangkar. Kan ditenangin. Udah. Gitu kan ditenanginnya kan. Ditenanginnya. Udah jangan berantem gitu. Kayak misahin wasit dipukulin tarekam ya. Udah bang, mati bang, udah bang. Bisa ini gitu. Udah, gak bisa. Udah dikarungin, udah dikandangin juga lu. Lagian ada burung malam. Apa bedanya sama burung pagi coba? Ini nokturnal kali, burung-burung nokturnal. Burung hantu. Mungkin ada ya. Iya, hantu. Selain burung hantu tuh apa ya? Oke, ini berarti ada batu yang punya penunggu. Benar. Batunya aneh sih. Ada aroma minyak kasturi yang khas. Kasturi itu kayu ya? Kasturi itu apa bunga? Sih? Apa rempah? Enggak. Bukan. Kasturi itu lebih ke apa ya? Oh, dari hewan ya. Hewan, burung kasturi kan? Bukan. Bentar, kita coba cari ya. Apa tumbuhan ya? Tumbuhan, Deng. Tumbuhan? Oh, wow. Ada tumbuhan kasturi. Tapi ada juga burung kasturi. Gue jadi bingung, bentar ya. Iya, dia buah. Tumbuhan kayaknya deh. Loh, kasturi itu apa ini gue juga. Gandasturi gue tahu. Enak. Tuh, kalau zat aromatik itu asalnya dari kelenjar perut rusa. Wah, anjir. Rusa kasturi, rusa jantan. Itu. Iya kali, mungkin dari rusa ya. Tapi ada juga tumbuhan bernama kasturi. Kalau burung mah ada juga kasuari ya. Kasuari. Ya. Om Hari juga ada Om Hari. Orang itu mah orang. Bikin cantik. Aduh. Kasuari.
Bedanya kasuari sama merak apa, Rim? Bodoh. Kan jadi mati nih percakapannya. Kasuari itu merak yang nggak mekar. Ya, orang namanya udah beda ya. Goblok. Iya bener, kasuari itu bener kan? Kagak punya mekar. ekor. Belum. Lo nggak pernah IPS lo. Bener gak? Ya, apa? Padahal itu mah bukan IPS ya. IPA itu. IPA itu burung-burungan. Iya, burung-burungan. Oke. Ya, terima kasih. Myself. Batunya akhirnya dibuang gak sih? Enggak ya? Diamankan doang. Diamankan nah, ya. Diksi diamankan nih. Nah, itu maksudnya. Apakah dibawa ke Koramil? Apakah manggil Babinsa untuk mengamankan? Iya, atau Babin Kamtipmas. Nah, oke. Ya. Ini sebelumnya maaf nih, suara saya agak serbah begini ya, serak-serak basah begini nih. Gara-gara 3 hari di Aceh berteriak-teriak. Gak bisa pelan pak, ngomong di Aceh pak. Bener. Gua no comment. Nah bener. Nah iya, gua no comment aja pokoknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Bimo, Mas Danu, dan semua teman Kliwon yang mendengarkan. Sebut nama dalam cerita ini bukan nama sebenarnya. Oh, semua nama dalam cerita ini bukan nama sebenarnya. Jadi udah disamarkan. Kenalin, nama saya Ahmad. Asal kota Solo dan sekarang tinggal di Jogja. Saya mau menceritakan pengalaman yang saya alami ketika ngekos di salah satu daerah Sleman. Tepatnya di ujung dalam ring road. Sekitar tahun 2013. Awalnya selama beberapa minggu tinggal di sana, semuanya terasa biasa aja. Gak ada sesuatu yang aneh. Saya pun mulai akrab dengan penghuni kos lainnya. Saat itu jumlah kamar di kos tersebut lebih dari 30. Namun bentuk bangunannya memang cukup aneh. Rumah pemilik kos berada di lantai bawah tanah. Ada basement ya. Sementara kamar-kamarnya memiliki tata letak yang tidak beraturan. Tidak seperti kos pada umumnya yang kamar-kamarnya berjajar lurus atau membentuk huruf U. Beberapa bulan kemudian, ada penghuni baru bernama Andi. Dia merupakan teman satu klub motor dari salah satu penghuni kos. Andi memiliki kemampuan untuk melihat atau merasakan hal-hal yang tidak kasat mata. Bagi dia, melihat makhluk seperti itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Saya juga punya teman namanya Alit yang cukup peka terhadap hal-hal goib. Bedanya, Alit termasuk orang yang pemberani dan cenderung santai ketika melihat sosok-sosok tersebut. Suatu malam Andi mengajak saya dan Alit ke kamarnya untuk ngobrol. Begitu masuk, saya langsung mencium aroma dupa yang cukup menyengat. Kami bertiga ngobrol sampai larut malam. Namun, saya mulai merasa aneh karena Alit terus menunduk dan tidak berani menatap saya ketika berbicara. Saya pun bertanya nih, kenapa Lit? Ngobrol kok malah nunduk begitu? Nggak apa-apa mas. Nah, tiba-tiba Andi nyahut. Langsung bahasa Indonesianya aja deh. Kamu takut sama yang ada di belakangmu itu ya? Wah, saya langsung penasaran. Emangnya ada apa nih? Andi menjawab bahwa ada sosok yang sedang berada di belakang saya. Menurutnya, sosok tersebut adalah penjaga saya yang dikirim oleh leluhur untuk melindungi saya. Saya semakin penasaran dan bertanya seperti apa sosok tersebut. Andi menjelaskan bahwa penjaga saya hanya satu sosoknya, tapi memiliki 2 wujud. Ketika suasana hati saya sedang baik, wujudnya seperti seorang pangeran dari salah satu kerajaan Nusantara, lengkap dengan pakaian kerajaan dan mahkota. Namun, ketika saya sedang marah atau memiliki suasana hati yang buruk, sosok tersebut berubah menjadi makhluk hitam berukuran sangat besar dengan mata merah menyala. Oh, oke. Menurut Andi, sebenarnya saya memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk goib dengan jelas. Tapi, sosok penjaga tersebut justru menutupi penglihatan saya, sehingga saya hanya bisa merasakan keberadaan mereka aja. Saya tentu saja langsung memiliki banyak pertanyaan.
Siapa sebenarnya sosok penjaga tersebut? Siapa leluhur saya? Dan kerajaan apa yang dimaksud? Namun Andi cuma berkata, suatu saat nanti kamu pasti tahu sendiri. Mencari jati diri dan silsilah keluarga itu tugasmu sendiri. Malam itu pembicaraan kami kemudian beralih ke kos tempat kami tinggal. Andi mengatakan sesuatu yang membuat saya cukup tersebut. Terkejut? Salah, terkejut. Wah gitu. Menurutnya, kos tersebut merupakan kos pesugihan. Dari luar memang terlihat seperti kos biasa. Namun ketika diperhatikan dan lebih jauh diperhatikannya nih, banyak keanehan di dalamnya. Tata letak kamar gak beraturan, ada kamar dengan kamar mandi dalam dan ada yang enggak. Ketinggian setiap lantai pun berbeda-beda. Dan yang paling aneh, hampir tidak ada kamar yang bentuknya simetris. Ukurannya berbeda-beda dan temboknya tidak benar-benar lurus. Kamar yang saya tempati misalnya memiliki panjang dan lebar yang berbeda antara sisi depan, belakang, kanan, dan kiri. Menurut Andi, semua keanehan tersebut memang sengaja dibuat karena merupakan bagian dari syarat pesugihan yang dilakukan oleh pemilik kos. Ia juga mengatakan bahwa di dalam kos terdapat sebuah ruangan khusus untuk meletakkan sesajen. Ruangan itu hanya bisa diakses dari area tempat pemilik kos tinggal. Saya tentu penasaran dan bertanya apakah saya bisa melihatnya. Andi menjawab, bisa aja, tapi bukan dengan cara biasa. Ia kemudian menawarkan untuk membimbing saya melakukan astral projection. Saya pun menyetujuinya. Malam itu Andi menyiapkan sesuatu. Saya diminta duduk bersila menghadap kiblat. Sementara Alit duduk di belakang saya sambil membaca sesuatu yang telah disiapkan Andi. Andi duduk di samping saya dan mulai melakukan ritual. Saya diminta mengikuti semua perkataannya. Saya tidak akan menuliskan apa yang diucapkan karena menurut saya hal tersebut beresiko jika dicoba sembarangan. Beberapa saat kemudian saya berkedip. Ketika membuka mata, saya sudah berada di luar tubuh saya sendiri. Saya bisa melihat tubuh saya yang masih duduk bersila. Saya juga bisa melihat Alit yang masih membaca dan mendengar suara Andi membimbing saya. Saya kemudian diarahkan keluar dari kamar, dan setelah melewati pintu, saya menemukan sebuah dinding. Andi menyuruh saya terus berjalan dan menembus dinding tersebut. Ternyata saya bisa melakukannya. Di balik dinding terdapat lorong sempit dengan lebar sekitar 70-80 cm dan panjangnya kurang lebih 6 meter. Di ujung lorong terdapat sebuah pintu kayu tua. Saat berjalan menuju pintu tersebut, saya melihat sosok genderuwo yang sangat besar. Tingginya saya perkirakan lebih dari 5 meter. Dengan tubuh dipenuhi bulu hitam dan taring panjang. Sosok itu hanya berdiri dan menatap saya. Meskipun tubuh saya mulai terasa lemas, saya tetap berjalan menuju pintu. Ketika pintu kayu tersebut sedikit saya buka, saya melihat berbagai macam sesajen di atas nampan bambu. Ada bunga, kopi hitam, rokok kretek, dupa yang masih menyala, dan berbagai benda lainnya. Setelah cukup melihat, Andi menyuruh saya kembali ke tubuh. Namun, ketika hendak meninggalkan tempat tersebut, suasana tiba-tiba berubah sangat tidak nyaman. Saya merasa ingin segera menjauh dari tempat itu. Begitu kembali ke tubuh, saya langsung berkeringat dingin. Andi memberi saya segelas air putih yang di dalamnya terdapat bunga kantil dan meminta saya meminumnya sampai habis. Setelah saya tenang, Andi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kos tersebut. Menurutnya, pemilik kos melakukan pesugihan dengan cara membuat orang mudah tertarik untuk masuk dan tinggal di sana. Namun, banyak penghuni yang hanya bertahan 1-2 bulan karena merasa tidak betah dan sering mengalami gangguan. Sistem pembayaran kos yang dilakukan setiap 3 atau 6 bulan juga membuat penghuni yang sudah membayar tidak bisa begitu saja ngambil kembali uangnya ketika memutuskan keluar. Andi juga mengatakan bahwa setiap kamar seolah memiliki penghuni lain dalam tanda kutip yang tidak terlihat. Itulah sebabnya tata letak kamar dibuat tidak beraturan. Setelah mendengar semua itu,
saya baru menyadari bahwa penghuni kos memang sangat sering keluar masuk. Setiap ada kamar kosong, gak lama kemudian selalu ada orang baru yang menempatinya. Andi kemudian mengatakan bahwa pemilik kos juga melakukan ritual tertentu setiap menjelang atau saat waktu sholat subuh di lantai paling atas. Saat itu, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Saya pun kembali ke kamar. Pacar saya yang kebetulan sedang berada di kamar mengirim pesan karena merasa merinding sendirian. Sebelum masuk kamar, saya sempat merasakan hawa aneh. Ketika menoleh ke kanan, sekitar 2 meter dari tempat saya berdiri, saya melihat sosok hitam dengan rambut acak-acakan. Saya hanya spontan berkata, "Wasyu, ngageti wae," gitu. "Anjing lah," gitu, ngagetin aja. Saya sudah terbiasa melihat sosok tersebut karena sejak awal tinggal di kos, makhluk itu memang beberapa kali menampakkan diri. Menurut Andi, sosok tersebut merupakan penghuni kamar saya sebelumnya. Setelah saya tinggal di sana, wilayah kamar itu sudah dikuasai oleh sosok penjaga saya, sehingga makhluk tersebut tidak bisa lagi masuk ke kamar dan hanya berkeliaran di sekitarnya. Saya kemudian teringat perkataan Andi tentang ritual pemilik kos. Karena waktu subuh sudah semakin dekat, saya memutuskan untuk melihatnya sendiri. Saya keluar kamar secara perlahan dan naik ke lantai paling atas menuju tempat menjemur pakaian. Ketika hampir sampai, saya melihat sosok putih di ujung barat area jemuran. Awalnya saya mengira sosok tersebut adalah pocong. Namun, ternyata sosok itu mengenakan mukena dan sedang menghadap ke arah kiblat. Saya memperhatikannya dari kejauhan. Tiba-tiba sosok tersebut mengangkat kedua tangannya ke atas, kemudian menurunkannya. Gerakan itu dilakukan berulang kali, sekitar 7 kali. Dari bentuk tubuh dan kebiasaannya menggunakan mukena, saya yakin sosok tersebut adalah ibu kos. Saya memang sering melihat beliau pergi ke masjid menggunakan mukena dengan bentuk yang sama. Saya benar-benar tidak habis pikir. Di satu sisi, beliau terlihat sebagai orang yang taat beragama dan tidak pernah meninggalkan sholat. Namun di sisi lain, saya menyaksikan sendiri sesuatu yang menurut Andi merupakan ritual pesugihan. Saya kembali ke kamar dan langsung mengambil HP untuk menghubungi Andi. Saya mengirim pesan, "Bang, saya barusan lihat ibu kos di atas lagi ritual." Tidak lama kemudian Andi membalas dengan emotikon tertawa. Sekian cerita dari saya, Bang Bimo dan Bang Danu. Mohon maaf kalau ceritanya masih panjang. Oke, sebenarnya dia punya cerita yang tidak kalah menegangkan. Dia mau ngirimin foto atau videonya katanya. Boleh tuh, Rim. Nanti di kontak ya saat dia nge-camp di pantai selatan tuh. Oke, terima kasih. Semoga PMK semakin sukses dan semua pendengarnya selalu diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke. Terima kasih Mas Ahmad dari Solo. Gue penasaran apakah ini termasuk yang disebut pesugihan kandang bubrah ya? Apa beda ya? Karena kan kalau kandang bubrah tuh lo diwajibkan untuk terus-terusan ngerenovasi rumahnya kan. Nambahin bagian yang inilah, tiba-tiba di satu sisi ada keran lah. Ya gitu-gitu kan. Direnov terus setiap tahun. Kalau itu kan direnov ya. Nah, kalau ini kan nggak direnov. Ini tuh gue mikir apakah akhirnya bangunannya kayak gitu karena dipaksa untuk terus direnov, jadi berubah-berubah. Gue nggak tahu sih. Iya kan? Cuman kan syaratnya tidak ada tumbal nih. Nggak tahu ya, berdasarkan cerita ini sih tidak ada tumbal nih syaratnya. Pesugihan kudunya ya, awamnya kan pasti ada sesuatu yang dikorbankan nih atau yang ditumbalkan, tapi di sini nggak ada nih. Atau mungkin dilakukannya tuh, maksudnya makan korbannya tuh nggak di sini gitu. Kayak bisa punya jadi rumah kos dengan layout yang aneh kayak gini tuh adalah salah satu syaratnya aja. Tapi syarat lainnya ya nyawa gitu. Syarat yang menguntungkan kuli. Membingungkan menurut gua. Enggak lah. Misalnya gua nih, lu kontraktornya.
saya mau bikin kosan 35 kamarnya. Budgetnya 500 juta mas. Nanya kan, desainnya mau gimana bu? Terserah wes, jangan beraturan pokoknya. Oke, begitu kan. Kuli, let's go. Kontraktor dapat kayak gitu. Lah iya kan. Jadi gimana mas ini kita kerjanya mas? Ya atur lah. Lah ukurannya piye? Itu satu kamar aja, belakang nggak simetris, ukurannya beda, serah. Woyo pokoknya. Yang penting woyo. Wah tuh ngerjainnya enak banget tuh, sambil ngerokok, ceplas. Ceplas. Relax aja. Ukur. Nah, kurang. Udahlah. Atau sebenarnya jangan-jangan nggak ada pesugihan di kosan ini, tapi pure inkompetensi dari tukang. Ternyata yang mengerjakan kosan ini bukan tukang Jawa, coy. Bisa dia orang Ekuador misalkan. Yang kuli Ekuador yang kagak ngerti. Waduh. Gimana bikin presisi. Kuli Ekuador disuruh ke Sleman aja bingung. Udahlah ya orang kan? Ekuador suruh ke Sleman bikin rumah anjir. Bingung. Komunikasinya ketemu orang Gombong. Susah juga nih. Lagian gitu. Satu kamar panjangnya beda, tingginya beda, anjir aneh banget. Pesugihan naon anjing. Jengjet. Ininya jengjet ya, beda-beda. Asli gua mau suara apa tuh, men? Apa? Suara apa sih? Kok kayak ada suara ya? Apa lu dengar? Apa lu dengernya apa? Nah. Iya, gitu. Enggak tahu lagi gue. Coba ya nanti didengar ya. Kali madam kali. Kuli yang tadi kali protes. Kuli protes ya. Enak aja nyalain gue. Kagak, gue beneran membayangkan proses pembuatannya coy. Sesantai apa itu kuli-kuli. Kayak wah. Tapi jam kerja dari jam 8 sampai jam 6 enggak apa-apa. Lu asar mau cabut juga gas. Mandornya cuek juga ya. Santuy coy. Gak ada layoutnya abisnya. Nah, iya dikata. Nah terus juga kan dia punya penjaga yang 2 mode ya. Iya ini cerita nih berarti nih. Ya si Mas Andi Ahmad. Mode pangeran dan mode beastnya nih gitu kan. Beauty and the Beast nih. Dia menjaga supaya tidak melihat ya. Si Mas Ahmad ceritanya dipagerin. Tapi ternyata kalah nih sama Andi sama Alit ya kan. Oh Alit sorry. Buktinya dibuka seadanya anjir. Iya. Jahat anjir. Itu pangerannya di ini kali. Dikasih gocap kan? Suruh pergi dulu. Bang mau nyobain ini gak Popeyes di Kemang. Kasih gocap pergi. Nah kalau penjaganya itu memang menjaga. Kan tadi kan si makhluk yang ngagetin itu tadi kan akhirnya tidak bisa masuk ke kamarnya kan. Iya yang kayak gembel itu. Gara-gara kamarnya sudah dikuasain sama penjaganya kan. Penjaga dari leluhurnya. Tapi pacarnya bisa masuk ke kamar. Itu momen penjaganya gimana ya? Kalau pacar kan nggak membahayakan. Nah, nggak momen si penjaganya, si kodamnya itu gimana gitu. Makhluk lain nggak ada, udah jarah gua, gitu kan. Bawa pacar Ahmad nih. Iya. Gimana nih? Lagi dia nih. Dah, kita pamit dulu. Terima kasih guys. Dadah.